Halo Seekers, kita ketemu lagi kali ini. Kita mau bahas soal oracles. Akhirnya ini banyak banget request dari semua yang udah pernah punya oracles, terutama ghost oracles atau satu lagi tanamannya Urbanmong. Ini cosmic oracles, semuanya dari Urbanmong. Nah, tapi kali ini kayaknya mau bahas lebih ke soal ghost oracle sendiri. Jadi akhirnya kayaknya kenapa bikin konten mengenai soal oracles yang kayaknya buat banyak banget permintaan ketika semua sudah memiliki ghost oracles dan cosmic oracles, terutama setelah nonton beberapa konten YouTube kayaknya ataupun bareng Billy Christian yang Om Hao juga menggunakan langsung loh itu di Jepang kita pakai. Akhirnya banyak yang punya, tapi juga banyak yang bingung gimana buku manualnya. Sementara jauh-jauh hari nih mau cerita dulu nih. Sebenarnya antara Cosmic Oracles nih dengan Ghost Oracles, mana duluan sih yang dibikinnya? Yang duluan dibuat itu sebenarnya adalah Cosmic Oracles. Tapi kali ini kayaknya mau ngebahas dulu soal Ghost Oracles. Setidaknya kurang lebih mungkin nanti ada cara penggunaannya kurang lebih samalah dengan Cosmic Oracles, dan ini akan menceritakan Cosmic Oracles sendiri nanti di konten yang lain. So, kita mulai. Sebenarnya ya, gimana sih dibalik pembuatan Ghost Oracle sendiri? Apa awalnya yang membuat Nyanya akhirnya sampai menciptakan ini semua? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Bermula awal, mungkin kalau teman-teman udah sempat nonton dulu ada program Zona Angker, Nyanya kan sering menggunakan ghost tarot di lokasi-lokasi angker. Itu sebenarnya juga lebih ke risetnya sendiri. Sebenarnya media untuk komunikasi di lokasi-lokasi angker itu bisa nggak sih dengan cara lain, dengan cara yang baru? Dan Nyanya bawa, ternyata bisa. Tapi Nyanya sendiri kurang puas gitu loh. Dalam arti ketika di lokasi angker dengan menggunakan media-media itu yang kok ada yang kurang ya gitu. Kurang singkat, kurang apa ya, itu hanya gambar gitu loh kalau tarot. Sementara banyak yang bahasa gambar kan sulit menerjemahkan, apalagi tarot itu kan simbolik. Akhirnya ya pikir, kenapa nggak ciptakan sendiri? Toh juga sudah banyak pengalamannya, toh Nyanya juga sudah banyak riset dan analisanya. Banyak hal yang sebenarnya bisa Nyanya share, kenapa nggak Nyanya buat sendiri? Akhirnya terciptalah Ghost Oracles. Di balik pembuatannya sendiri, ini horor banget. Horornya apa? Gini, jumlah kartu dari Oracle sendiri 48. Pembuatannya teman-teman bisa lihat sendiri. Wah, ada kartu yang jatuh nih. Apa? Ektoplasma. Nah, pembuatannya sendiri antara desain grafis dan Nyanya sebagai penulisnya, sebagai kontennya, sebagai makernya, ini ada cerita lucu di baliknya. Jadi gini, desain grafis menanyakan detail dari konten-konten sejumlah 48. Tapi Nyanya bilang, lebih baik kamu kumpulkan semua ilustrasi horor, oper ke Nyanya. Nanti Nyanya yang akan pilih mana yang mewakili setiap kata-kata di nomor-nomor oracles tersebut. Kenapa? Karena sekarang gini, kalau misalnya Nyanya kasih bahasa, sebentar ya, kayak
Oke. Misalnya kayak gini deh, Nyonya kasih bahasa ini. Tanpa desain grafisnya pernah tahu itu apa? Jinx. Pasti kan desain grafisnya bingung. Apa nih itu Jinx gitu. Makanya Nyonya lebih baik meminta dari desain grafisnya Nyonya transfer energi, bukan transfer duit, tapi nih transfer energi ke desain grafis. Kumpulin semuanya, kreasiin semua ilustrasi dari dimensi supranatural, oper semua kayaknya. Nyonya yang akan memilah sendiri mana yang setidaknya paling mewakili dari setiap kata-kata yang Nyonya buat. Dari situ pilih 10 sampai jumlah 48. Nah, Nyonya padu padankan, misalnya reborn. Kayak begini. Nyonya sudah punya katanya duluan, misalnya reborn. Desain grafis memberikan gambar yang random semuanya, baru namanya kartu visual ini Nyonya kasih judulnya reborn. Setelah ini tersemat, tersemat bahasa Nyonya. Baru Nyonya bikin kontennya. Nah, ini yang paling PR. Kontennya. Yang kalau teman-teman yang udah punya itu pasti akan melihat di kartu Ghost Oracles ini ada konten-kontennya dalam bahasa Indonesia. Meskipun sebagian reborn bahasa Inggris. Ya, dipadu padankan biar seimbang. Misalnya di kartu reborn ini tertulis ada yang kisahnya berakhir namun meninggalkan memori dan inspirasi. Ada yang memulai hidupnya setelah mengalami deraan bertubi-tubi. Sesuai kan dengan gambarnya. Tuh. By the way ini salah satu nomor 13 lagi. Salah satu kartu favoritnya di Oracles nomor 13. Reborn salah satu karena ada beberapa favoritnya lainnya. Dan pertanyaan berikutnya adalah ya kata-katanya kontennya itu kok tersamar berat tapi kok bener ya, tapi asal bener-bener dipikirin ya, harus fokus. Kalau pas lagi shuffling nggak fokus, akhirnya hasilnya juga nggak fokus. Iya jelas, karena memang ada hubungannya. Apa? Nanti pas kita how to use it ya, kita ke bagian how to use it. Tapi setidaknya itu tadi cerita di balik pembuatan dan inspirasi dari tema Ghost Oracle sendiri. Karena Nyonya memang mau menciptakan dan membuat formula yang lebih memudahkan buat siapapun yang dia tidak harus punya kemampuan seperti anak-anak indigo yang dibilang atau dia punya sixth sense. Sebenarnya hanya butuh keinginan untuk bisa memahami, mengenal diri sendiri dengan situasi-situasi di sekitar, dengan media dari Ghost Oracles ini, itu udah cukup. Dan juga kunciannya juga harus fokus ketika shuffling. Kenapa? Itu berhubungan dengan pikiran. Nah, kesulitannya apanya saat pembuatannya? Nih pertanyaan berikutnya. Kesulitannya saat pembuatannya adalah lebih ke gak ada sih. Jadi ketika kalau kesulitannya gak ada, sebenarnya sulit memilih karena banyak banget tema-tema yang kalau nggak dibatasin 48 itu bisa 50, bisa 60, bisa 70. Sekarang bayangin gimana teman-teman di luar sana, seekers di luar sana yang udah punya oracles-nya harus menshuffling 100. Gitu. Kesulitannya lebih kepada memilih judul dan memadu-madankan setiap judulnya di setiap lembar kartunya. Di situ aja. Karena 48 ini harus perwakilan yang utama. Kayak gitu, dan tidak bisa sama satu sama lainnya. Kemudian selanjutnya, berapa lama prosesnya ketika bikin Ghost Oracles? Berapa lama prosesnya? Total hanya proses dari desain grafis dan Nyonya tektokan dengan konten dan judul all is just about 1 month, 1 bulan. 1 bulan udah jadi file mentah yang siap dicetak, dan pencetakan itu kurang lebih untuk dummy sendiri ya kurang lebih 10 hari, berarti 30 hari, 1 tambah 10, 40 hari. Bayangkan 40 hari
Jadi sebenarnya jauh-jauh hari, kenapa kok kelihatannya cepet banget, orang sih pada bikin mah lama segala macam. Bukan soal masalah lama atau cepet ya. Dia sendiri memang sudah punya jurnal sendiri terhadap bahasa-bahasa supranatural ataupun riset bahasa analisanya atau bahasa yang selama ini Nyonya gunakan buat analisa observasi di lokasi-lokasi angker tersebut. Karena kan gimana juga sebagai para psikolog, ya tugasnya adalah mendalami fenomena ilmu supranatural. Itu dia, itu yang mungkin lebih bikin cepat ya. Atau kalau bikin oracles lainnya. Cosmic Oracle sendiri itu butuh sekitar 3 bulan. Nanti tuh ceritanya lain lagi. Nah, sekarang buat para seekers yang memang udah punya oracles, Nyanya akan memberikan how to use it, bagaimana menggunakan Ghost Oracles ini sih ajarin dong. Sebenarnya Mimin Urban Monk itu udah sempat menjelaskan, nggak perlu khawatir, nggak ada buku manual, semuanya juga udah bisa pakai. Karena memang sudah memformalisikan auto connected to the owner. Jadi, ketika ada yang pesan oracles dari admin sendiri, itu akan menginformasikan namanya, yang dipesan apa, cosmic atau ghost. Akhirnya setiap yang sudah masuk, sebelum masuk amplop nih, ini tanya ini buat siapa, buat ini, oke, dijajarin itu semua, dijajar sebelum masuk amplop, meskipun dibungkus, tapi sudah diberikan nama-namanya. For sure itu Nyanya koneksikan energi dari oracles yang udah tercetak kepada energi si pemiliknya. Kenapa? Lebih untuk membuat sinergi ketika sudah sampai di tangan pemiliknya, biar energi langsung connect gitu loh, nggak bikin ribet gitu. Dan memang pengalaman seekers di luar sana yang sudah memiliki oracles ini banyak sekali yang mereka merasakan memang punya connected, punya terhubung, dan itu nggak halu, nggak ilusi. Karena ya sekali lagi bilang, gak usah percaya omongannya, tapi buktikan sendiri. Kalian harus punya pengalaman pribadi mengenai ketika menggunakan oracles ini sendiri. Dan Nyanya tidak mau seekers-seekers di luar sana tidak menjadi diri sendiri ketika menggunakan Ghost Oracles ini. Cara menggunakannya gimana? Oke. Sekarang misalnya seekers sudah pegang oraclesnya. Satu hal, jangan pernah bengong atau jangan pernah ngambang atau apalagi jangan pernah asal-asalan bikin pertanyaan. Kenapa? Balik lagi, ini energi loh, Nyanya udah koneksiin, ya masa mau dibuat main-main, ya terserah sih gitu. Oke, jadi kalian bikin pertanyaan, misalnya apa ya? Kalau banyak sih, banyak yang Nyanya seneng tuh dapat share adalah, oh Nya, aku bawa ke lokasi ini, aku pengen tahu ini di sini ada apa. Sebenarnya nggak harus ke lokasi angker aja sih. Oracles, Ghost Oracles ini juga bisa menanyakan mengenai hubungan percintaan pun, ya. Karena memang sudah ada berapa kali udah ada seekers di luar sana yang menggunakan, atau kejadian-kejadian yang jauh urusannya dari soal horor-hororan ataupun angker-angkeran sebenarnya. Kreatif. Ini tuh sebenarnya cuma tema aja gitu loh. Tapi sebenarnya ini sangat general sekali penggunaannya. Bisa buat apapun. Ya, sekalian contohnya kita tanya apa ya? Pertanyaannya, ada sumbangan, apakah virus corona itu adalah natural atau buatan? Ghost Oracles dengan pertanyaan tersebut. Kita coba ya. Jadi kita bisa lihat nih bagaimana fokusnya. Apakah virus corona itu adalah natural atau buatan? Nah, kapannya selesai shufflingnya sampai kalian feelingnya merasa yakin udah selesai. Dan suka, mungkin karena sering lihat di YouTube, mau kartunya pada jatuh terus, akhirnya orang harus nunggu kartu jatuh. Enggak juga. Jatuh itu hanya sebuah, kartu itu sebagai additional. Oh, berarti mendukung dari kartu yang akan kita tarik. Tapi nggak harus selalu jatuh sebenarnya. Kayak gitu.
Lagi pula juga harus tenang ketika shuffling. Kenapa? Jantung ini berhubungan sekali dengan kinerja jari jemari, fokus pikiran, energi yang ada di shufflingan oracles ini. So, pertanyaan tadi, apakah virus corona ini alami, natural, atau sesuatu yang dibuat? Seperti itu? Oke, kita coba satu kartu paling atas. Ini mau tarik 3 ini ya, jadi teman-teman seekers di luar sana bisa 1 kartu atau 3 kartu. Kalau emang udah detail tahu, itu mau 10, mau 48 yang dibuka juga nggak apa-apa. Tapi 1 kartu itu sudah cukup mewakili sebenarnya. Pertanyaan tadi jawabannya adalah 6. Ini kartu pertama ya. COVID, peti mati. Seperti yang kita tahu, virus corona sudah banyak korban berjatuhan, dan sampai konten ini dibuat rekamannya masih terus berjalan karena saat ini sedang isolasi, sedang terjadi 2 minggu untuk memutus mata rantai. By the way, semoga semuanya pada tahu 2 minggu itu gunanya apa. Ya di rumah, bukan pergi jalan-jalan, untuk memutus mata rantai virusnya, karena virusnya aktifnya 2 minggu gitu. Itu juga dapat informasinya langsung dari inner circle-nya Urban Monk. So, konten Calvin ini apa? Kita lihat. Mengingat masa lalu hanya menjadi beban jika tak ada perubahan. Hindari menilai orang lain. Ada yang perlu dibenahi dalam diri. Akhir adalah permulaan baru. Nah, ini baca dulu itu 1 kartu ya. Kartu kedua, Cemetery. Cemetery sendiri, kalau tadi Calvin adalah nomor 6, Cemetery sendiri adalah nomor 5. Padahal tadi udah diajak, kenapa dia tempelan? Keheningan menyimpan banyak kisah. Selesaikan hal yang tak membawa kebahagiaan. Tanggung jawab lebih besar lagi. Masih banyak rahasia yang perlu digali. Itu yang kedua, proses yang sedang terjadi. Kartu ketiga, Exorcism. Exorcism sendiri nomor 9. Jika hanya setengah niat, urungkan niat, karena hanya akan sia-sia. Butuh keyakinan besar untuk mengubah segalanya. Mulai belajar untuk tidak tergantung pada yang lain. Jadi, dari 3 kartu tersebut dengan pertanyaan yang tadi sudah kita ungkapkan, gabungannya antara Calvin, Cemetery, dan Exorcism. Jadi dari pertanyaan yang kita ajukan nih ya, kan ada beberapa baris kata. Seekers harus mulai bisa berlatih dari baris tersebut, dari baris konten tersebut, mana yang memiliki sinergi dengan pertanyaan. Di situ sebenarnya kunciannya, tidak semuanya. Kadang semuanya bisa, tapi kadangkala hanya 1 baris jawabannya. Kalau dari analisanya sendiri dari pertanyaan tersebut adalah mengenai ada yang perlu dibenahi dalam diri, akhir dari permulaan baru. 2 baris terakhir dari kartu pertama. Kartu kedua, Cemetery. Tanggung jawab yang lebih besar lagi, masih banyak rahasia yang perlu digali. Exorcism. Butuh keyakinan besar untuk mengubah segalanya. Mulailah belajar untuk tidak tergantung pada yang lain. Tersamar kan? Tapi kalau Nyanya terjemahkan dari Nyanya personal, sebenarnya dari beberapa baris yang Nyanya bahas, yang Nyanya sebutkan, Calvin, Cemetery, Exorcism. Kartu terakhir ini Exorcism. Jadi sebuah simbolik dari penyembuhan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi sebenarnya dari kalimat yang tersamar masih banyak rahasia yang perlu digali. Akhir adalah permulaan baru. Tadi pertanyaannya adalah mengenai ini natural atau sesuatu yang dibuat. Kalau jawabannya adalah natural, 3 kartu yang muncul itu pasti harus ada bahasa mengenai alami atau natural.
Tapi bahasa yang terhubung itu adalah akhir adalah permulaan baru. Masih banyak rahasia yang perlu digali. Kemudian juga mulailah belajar untuk tidak tergantung pada yang lain. Terkadang sesuatu yang kita dengar dan lihat secara gamblang atau secara kencang, secara keras, secara secara diulang-ulang gitu ya, yang akhirnya menimbulkan paranoia. Itulah makna dari simbol eksorsisme sendiri. Mulailah belajar untuk tidak tergantung pada yang lain. Dari semua kata-katanya, apakah ini natural atau sesuatu yang dibuat, dari semua gabungan. Kok ini malah dibuat? Itu pembacaannya. Semuanya kembali lagi pada teman-teman semua sih. Karena ya tidak menemukan kata natural dari semua energi, vibrasi, kartu-kartunya. Terutama yang terakhir. So, itu hanya contoh saja bahwa Ghost Oracles itu bisa digunakan untuk pertanyaan apapun bebas. Tapi kita sendiri juga harus belajar wise, belajar menganalisa. Tidak hanya sekedar sembarangan menerjemahkan. Makanya saya selalu bilang seekers, kalian harus punya buku catatan setiap harinya ketika menggunakan oracles. Kenapa? Oracles ini hanya Ghost Oracles ataupun Cosmic Oracles akan terhubung dengan kalian semakin dalam ketika kalian bisa menerjemahkan dengan versi kalian sendiri. Dan Nyonya pun juga siap ngebantu buat seekers di luar sana yang memang sudah punya Oracles. Bagaimana persahabatan ini terjadi antara pemiliknya, which is the seekers and the Oracles. So, ini adalah kartu yang Nyonya buat yang kedua setelah Cosmic Oracles. Konten berikutnya mungkin kita akan bahas soal Cosmic Oracles dan perbedaannya dengan Ghost Tarot. Sebelumnya Nyonya terima kasih untuk semuanya yang sudah punya Oracles, Ghost, ataupun sekaligus juga Cosmic. Karena mungkin beberapa waktu ke depan Nyonya akan menciptakan beberapa Oracles lainnya yang lebih berbeda, lebih seru, dan lebih sayang kalau nggak dimiliki. Oke, Nyonya pamit dulu undur diri karena sudah jam 3 pagi. Dede Ubi mau minta minum susu dulu. Ya, oke. Nyonya pamit. Bye, seekers. Take care all. Bye.